Belajar setting autofocus part 2. Nah, jadi di sini kita akan bahas lanjutan dari yang video sebelumnya ada di sini ya. Kalau belum tonton, bisa aja cek di playlist tips autofocus. Nah, jadi autofocus yang kedua kita akan bahas apa itu autofocus mode. Jadi ini istilah yang ada di kamera Fujifilm yang saya gunakan ya. Jadi basicnya di sini kita bisa menentukan area autofocus yang diawasi oleh kamera tersebut pada saat kita foto. Jadi autofocus mode di kamera Fujifilm ini ada 3, single point dan juga the zone, dan terakhir itu adalah wide atau tracking. Untuk kamera brand lain, ini mungkin ada yang sama, tapi mungkin bahasanya aja yang berbeda. Jadi, kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah single point. Jadi single point ini biasanya saya gunakan kalau untuk foto dengan akurasi titik fokus itu yang paling akurat, yang paling tinggi. Jadi di sini dia menggunakan hanya satu titik yang bisa kita atur besar kecilnya ya. Nah, jadi biasanya saya gunakan untuk foto produk atau foto portrait di mana point of interest-nya itu kita bisa tentukan titik fokusnya ke arah tersebut itu dengan akurat. Yang kedua, ini adalah zone autofocus. Ya, di mana bedanya ini dia menggunakan area yang bisa kita custom ya, itu dari yang paling kecil itu 3x3 kalau di Fujifilm ya titiknya, sampai dengan yang paling besar seperti ini. Tapi dia tidak mengawasi di satu frame sensor kamera. Ini saya gunakan biasanya untuk foto objek itu yang bergerak, tapi saya tahu nih point of interest-nya saya mau taruh itu di bagian mana dari fotonya. Saya biasa gunakan 3x3 aja cukup. Misalkan objek yang bergerak seperti anak saya main gitu ya, atau foto olahraga, event, itu saya tahu nih bakal objeknya saya mau arahkan point of interest-nya di sisi sebelah sini. Jadi saya gunakan zona autofocus untuk memberikan ruang kalau ada bergeser kanan atau ke kiri sedikit itu dibandingkan dengan single point focus yang harus benar-benar tepat. Yang terakhir, ini adalah wide atau tracking. Jadi wide tracking ini kita membebaskan kamera ini menentukan fokus yang ada di satu frame tersebut. Nah, jadi makanya area fokusnya ini benar-benar luas sekali. Jadi untuk keakurasian fokusnya itu menjadi lebih sedikit ya, apalagi dikombinasi dengan background yang cukup ramai. Jadi kamera itu bisa aja terjadi misfocus yang tidak sesuai yang kita inginkan. Lalu ada tracking. Nah, jadi di Fujifilm kalau kita mau mengaktifkan fitur tracking, kita harus gunakan dengan autofocus yang continuous. Kalau aktif, ada satu kotak di mana kalau kita letakkan ya subjek tersebut kita lock, dia akan selalu mengikuti subjek tersebut bergerak kemanapun selama di dalam satu frame kamera. Jadi yang mana yang paling tepat? Kembali lagi kepada teman-teman semua. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan autofocus mode. Di video selanjutnya kita akan bahas ke part 3. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar autofocus mode, langsung aja komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, share, dan juga follow untuk mendapatkan informasi dan juga tips and trik selanjutnya.